Nama saya Muhammad Ali Akbar Vilayati dari kelompok 10. Kali ini kami akan membahas mengenai sistem informasi eksekutif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Yaitu Novan Prasetya Mukti, kedua Marsha Aulia Rizkita, ketiga Muhammad Ali Akbar Vilayati, dan yang terakhir Muhammad Khoirul Ilhami. Baik, kami akan menjelaskan sistem informasi eksekutif dalam pengertiannya. Tujuan adanya sistem informasi eksekutif, komponen dan manfaat, dan yang terakhir adalah kekurangan dari sistem informasi eksekutif ini. Sebelum kita membahas sistem informasi eksekutif, kita akan membahas sistem informasi dan eksekutif terlebih dahulu. Secara jelas, sistem informasi adalah kombinasi hardware dan software yang digunakan untuk mengumpulkan data dana tahu informasi yang berkenaan dengan perusahaan, yang selanjutnya informasi tersebut diolah dan disampaikan kepada manajer perusahaan. Dan eksekutif lebih jelas disebut dengan fungsi menganalisa data yang telah dikumpulkan dan disampaikan melalui sistem informasi untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Jadi dapat dipahami bahwa sistem informasi eksekutif merupakan sebuah kombinasi dari hardware dan software yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mengolahnya, yang kemudian disampaikan kepada manajer lini atas untuk digunakan sebagai pertimbangan dan acuan dalam mengambil sebuah keputusan. Sistem informasi eksekutif digunakan manajer untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan guna menentukan keputusan yang akan diambilnya. Informasi tersebut berupa informasi internal dan eksternal yang berkenaan dengan masalah yang akan diputuskan penyelesaiannya. Sistem informasi eksekutif terdiri dari hardware dan software yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan juga terdapat database untuk menyimpan data dan informasi. Database tersebut hendaknya aman dari peretasan, mudah digunakan oleh manajer dan pengguna lainnya, serta hendaknya berisi informasi yang tepat, akurat, dan kredibel. Database tersebut selanjutnya akan diakses untuk mendapatkan informasi yang sudah berupa laporan, grafik, dan informasi lain yang ringkas dan jelas, serta aplikasi ini haruslah dapat dikembangkan di kemudian hari. Selain itu, sistem informasi eksekutif diciptakan untuk mengintegrasikan beberapa data menjadi laporan-laporan yang mudah dipahami dan ringkas. Maksudnya adalah sistem informasi eksekutif menggabungkan informasi-informasi dari berbagai lini dan diintegrasikan menjadi laporan dan grafik. Sistem informasi eksekutif juga dapat membuat user interface, informasi khusus yang digunakan kepada manajer tertentu yang kemungkinannya diminta oleh manajer lini atas, mempercepat penyampaian informasi kepada manajer lini atas. Manajer lini atas juga biasanya memerlukan informasi khusus ataupun pengecualian pada suatu informasi yang diminta. Distribusi informasi di dalam perusahaan juga dapat diefektifkan oleh sistem informasi ini. Karena teknologinya, informasi dengan cepat terdistribusi ke seluruh perusahaan secara rinci yang berupa instruksi atau peramalan profit atau keuntungan perusahaan juga merupakan manfaat dari sistem informasi eksekutif, yang juga memungkinkan manajer menentukan strategi agar perusahaan lebih unggul dan kompetitif. Tetapi tidaklah sempurna apa hal yang dibuat oleh manusia, begitu pula sistem informasi eksekutif. Seperti sistem informasi yang lain, sistem informasi eksekutif juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah password atau kata laluan yang biasanya mengganggu dalam pendistribusian informasi. Di sisi lain, password tersebut juga penting bagi perusahaan. Peretasan terhadap password juga mungkin akan terjadi. Hal yang akan terjadi jika tidak adanya kontrol adalah pengubahan informasi yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan oleh orang-orang tertentu.
Meskipun demikian, ada cara yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan ini, adalah firewall, yang biasanya kita jadikan pengontrol atas informasi dalam database. Antivirus juga dapat digunakan. Di sisi lain dari firewall, antivirus juga selalu mengupdate sistem agar dapat melindungi data dari peretasan. Penggunaan antivirus yang bermutu adalah hal-hal yang mutlak dan sangat diperlukan.